Providence itu adalah penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin tanpa kita sadari bahwa penyediaan Tuhan itu seperti melalui hal-hal biasa. Banyak orang menyebut kebetulan. Pernah dengar orang ngomong, kebetulan aja terjadi. Pernah dengar seperti itu? Kalau pernah, itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah providence yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Seringkali providence itu Tuhan lakukan melalui kelemahan kita. Saya ulangi, seringkali providence yang Tuhan lakukan itu justru melalui kelemahan hidup saudara dan saya. Pernah alami itu? Tadi sudah dikisahkan ya, bagaimana anak dari Ibu Ruth ikut interview di Australia. Interviewnya bukan seperti di Indonesia, interview one to one, satu dengan satu. Tetapi interviewnya adalah interview grup. Jadi ketika dikasih pertanyaan, satu grup itu rebutan untuk menjawab. Dan anak Ibu Ruth ini tidak punya kesempatan untuk menjawab karena teman-temannya sudah nyerocos duluan ya. Ketika ditanya mereka langsung jawab-jawab, sehingga dia nggak punya kesempatan untuk menjawab. Di mata manusia pasti gagal interview tersebut, betul? Saya pun juga menilai demikian. Teman-teman saya rasa juga pasti punya penilaian yang sama. Kalau saudara di interview, saudara nggak bisa jawab, pasti gagal total, betul ya? Saudara tahu di Australia cari kerja itu tidak mudah, teman-teman. Benar-benar di sana dicari orang yang bisa kerja, bukan dicari orang-orang yang hanya punya gelar. No. Di Australia, teman-teman, kalau kita bekerja, mungkin skillmu cuma S1, bachelor, dan lawanmu adalah S2, master. Tetapi belum tentu yang master yang keterima, karena orang Australia, mereka itu priority orang yang bisa kerja, bukan hanya orang yang pintar ngomong. Nah, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan anak dari Ibu Ruth ini. Ketika interview grup besar dan dia tidak punya kesempatan untuk menjawab. Dan saudara tahu, ini yang namanya providence. Ketika pengumuman dikeluarin, anak dari Ibu Ruth ini justru yang diterima bekerja. Secara manusia nggak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan interview begitu banyak anak yang bisa jawab, sementara anak Ibu Ruth ini diem, hanya mengeluarkan satu kata, kalimat, yes I agree. Jadi dia yes I agree. Maksudnya apa yang dikatakan teman-temannya, dia cuma bilang ya saya setuju. Teman-teman semua yang ada di room ini dan yang mungkin mendengar live pada pagi hari ini, saya cuma mau bilang kepada teman-teman,
Kalau dia keterima bekerja, itu bukan karena kehebatannya dia. Saudara tahu, Tuhan justru memakai kelemahan, keterbatasan saudara dan saya untuk menolong saudara. Jadi kalau hari-hari ini kalau engkau punya kelemahan apapun lah, saya kurang cantik, saya kurang beruntung, nasib saya kurang baik. Saya mau ngomong kepada teman-teman, khotbah hari ini mengatakan bahwa ada providence dari Tuhan. Amin. Ada providence dari Tuhan yang mungkin kita tidak sadari. Mungkin engkau hanya melihat keterbatasan hidupmu. Mungkin engkau hanya melihat kekurangan yang ada dalam dirimu. Tetapi teman-teman, ketika engkau bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada kemampuanmu, maka engkau akan melihat providence dari Tuhan. Saya ulangi, ketika saudara berserah mengandalkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan, maka saudara akan melihat penyediaan providence dari Tuhan yang mungkin orang lain mengatakan itu adalah kebetulan. No, tidak ada kebetulan di hidup ini. Yang ada adalah kebetulan yang bukan kebetulan. Oke? Tidak ada kebetulan di hidup ini. Yang ada adalah kebetulan yang bukan kebetulan. Dan itu adalah tangan Tuhan. Dan itu adalah providence dari Tuhan. Penyediaan dari Tuhan. Yuk teman-teman, saya tergerak membagikan kisah pada pagi hari ini karena saya tahu banyak di antara kita yang selalu melihat kekurangan dan kekurangan dalam diri kita. Yuk bangkit, yuk semangat, yuk syukuri. Karena Tuhan akan memakai kekuranganmu, Tuhan akan memakai kelemahanmu, Tuhan akan memakai keterbatasanmu untuk menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Amin. Itu kira-kira inti khotbah di pagi hari ini, teman-teman. Ya, semangat selalu, bersukacitalah, bersyukurlah hari ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Iya betul. Tetapi Dia berjanji. Lagu ini berkata Tuhan tak pernah janji bahwa hidup ini selalu mulus, tidak pernah ada halangan. Tidak seperti itu. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Yang ada adalah Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Karena Tuhan akan menolong saudara dan saya. Jangan pernah menyerah, teman-teman. Jangan pernah menyerah. Bukan kebetulan kalau firman Tuhan hari ini engkau dengar. Saya tahu ada banyak orang yang mendengar dari luar room ini. Tidak masalah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru.
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu Iya, siapa yang bilang jalan selalu rata? Siapa yang bilang? berjanji. Berikan kekuatan, Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. jangan pernah Oh, dia lebih enak hidupnya, saya tidak enak. putus asa. Jangan pernah membandingkan. Tuhan ada, Rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih hijau, lebih subur. jangan pernah menyerah. Karena ketika engkau mulai membandingkan, iblis mulai membisikkan sesuatu di telingamu. Tuhan ada, Iya kan? Engkau nggak disayang Tuhan. Iya kan? Lihat tuh tetanggamu, lihat tuh temanmu, dia lebih disayang, engkau nggak disayang. Itu bahaya, teman-teman. Itu adalah strategi iblis untuk membuat engkau down, membuat engkau jatuh. jangan pernah menyerah. Tidak ada yang kebetulan. Kalau engkau hadapi hari ini melewati jalan yang tidak rata, tidak mulus, Puji satu hidup yang tidak rata, hidup yang penuh perjuangan, yang setia yuk semangat. percaya. Percaya bahwa ada penyediaan-penyediaan Tuhan yang tanpa kita sadari. Hari ini kita bisa bernafas, hari ini kita bisa hidup, hari ini kita bisa tercukupkan, hari ini kita bisa makan. Ingat, itu bukan kebetulan, itu adalah providence dari Tuhan, penyediaan dari Tuhan. Di dalam gelap tetap berharap, meski tak melihat, ku tetap percaya. Oke teman-teman, tidak terasa 1 jam lebih kita telah bersama-sama. Saya mau izin rungkat dulu teman-teman, karena saya harus olahraga. Kira-kira begitu. Doa saya, biarlah setiap firman Tuhan yang telah ditabur pagi hari ini bukan kembali dengan sia-sia, tetapi setiap firman Tuhan yang saudara dengar itu tertanam di hati saudara, sehingga saudara menjadi kuat, semangat lagi, bangkit lagi. Ya, doa saya sepanjang hari ini pekerjaan teman-teman semua dan kita semua dilancarkan. Ya, selamat bekerja, selamat menjalani hari ini, hari Jumat. Jalani aja. Berkat Tuhan itu pasti ada, teman-teman. Sadar atau gak sadar, pasti Tuhan menyediakan. Selalu berharap. Ya, oke, thank you teman-teman semua.